Jakarta. Yang saya hormati Bapak Arif, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, mewakili Bapak Kepala Sekolah kita yang berhalangan hadir hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang menyempatkan hadir di acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dilimpahi sehat walafiat sampai hari ini juga. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa kegiatan hari ini. Yang pertama nanti akan dibuka oleh Pak Arif, dan berikutnya saya yang akan melakukan seminar atau diseminasi di siang hari ini. Untuk itu kita buka acara kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang saya serahkan kepada Pak Arif untuk memberikan pengarahan. Untuk Pak Arif, silakan. Terima kasih Bu Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini dalam rangka pembahasan atau diseminasi ya Bu Indra, dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sela-sela waktu luang kita setelah melakukan kegiatan mengawas asesmen akhir tahun pelajaran 2023-2024. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan yang sangat positif. Selain judulnya juga mengandung nilai positif, kegiatan ini juga sangat positif bagi kita. Terima kasih Bu Indra sudah melakukan kegiatan ini. Tentunya kita sebagai pendidik atau guru sangat memerlukan vitamin ya, yaitu berupa ilmu-ilmu yang seperti ini. Kadang-kadang kita juga membutuhkan pemahaman, apalagi ini konteksnya penerapan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun ketika kita sedang menghadapi peserta didik Bu Indra. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ikuti bersama kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, kita simak bersama dan kita ambil makna positifnya. Itu saja mungkin Bu Indra arahan dari saya. Mohon maaf ini mewakili Bapak Triwibowo sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Jakarta yang sedang diklat di PETA. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Indra dan Bapak Ibu semuanya. Dengan ini kita buka kegiatan diseminasi tentang tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kegiatan ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif yang sudah memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara siang hari ini. Untuk itu kita langsung menginjak ke acara utamanya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya sebenarnya punya Bapak Ibu, cuma saya lupa nyiapin tadi. Boleh nggak saya pantun dulu? Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum, semoga acara ini bermanfaat.
lagi ya, kedua ya, pantun kedua. Nenek naik sepeda. Giginya ompong semua. Untuk lancar acara kita, mari kita buka dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut saja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Jadi ini materinya adalah menyebarkan atau diseminasi pengingasan ya Bapak Ibu ya, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya sebagai calon guru penggerak diajarkan tentang budaya positif dan diterapkan di sekolah tempat mengajarnya masing-masing. Harapannya seperti itu. Nah, ini saya perkenalkan. Jadi selama saya menjalani pendidikan guru penggerak, saya diajarkan oleh fasilitator yang berasal dari Jogja, jadi BBGP Jogja. Beliau bernama Ibu Kasiem. Ibu Kasiem ini tidak pernah hadir di Jakarta, jadi saya hanya bertemu secara virtual saja. Seminggu itu 2 kali saya bertemu dan selebihnya di grup WA. Melalui grup WA kita berkomunikasi. Beliau menilai hasil dari pekerjaan atau tugas-tugas calon guru penggerak yang satu kelompok dengan saya. Kemudian saya sebagai calon guru penggerak didampingi oleh pengajar praktek. Pengajar praktek saya namanya adalah Ibu Fitri Dwi Kurnia Putri. Mungkin kemarin belum sempat ketemu dengan Bapak Ibu karena Bapak Ibu sedang ada jam di kelas, jadi sekilas saja ketemunya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, yang berikutnya nih saya ada speaking. Kira-kira ini speakingnya. Bapak Ibu, kita speaking sejenak biar melemaskan lututnya. Boleh bapak-bapak atau sama ibu-ibu boleh. Bagaimana posisinya yang enak, yang nyaman? Enak banget ambilkan dia. Oke. Sambil ikut nyanyi ya, sambil ikut nyanyi Bapak Ibu yuk. Yang pertama apa dulu tadi? Hujan, rintik-rintik, hujan 4 kali ya. Setelah itu ada hujan rintik-rintik, hujan batu diginiin. Nih hujan batu gini. Kalau hujan rintik gini, kalau hujan batu gini. Habis itu petir menyambar. Dari samping, petir menyambar. Ya. Terakhir baru ombak-ombak balik. Bangunnya diputer-puterin. Ya. Siap Bapak Ibu? Hitung mundur ya. Tarik Pak Ibu, tarik. Tarik di depan. Depannya menunu. Obat anu. Yang nurutin. Baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar. Sekarang tadi yang sudah siap Bapak Ibu? Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, ombak-ombak badai, ombak-ombak badai, ombak-ombak
Oh, maunya nggak serius. Kita mulainya dari hari ini saja. Soalnya biar nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Ya, kita mulai nih yang seriusnya nih. Semoga nggak ngantuk. Ini konsep inti modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, kemudian ke kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Atau dibalik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Di samping itu ada gambar profil belajar Pancasila, di mana dimensinya ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini selalu ada ya di setiap pembelajaran kita. Lanjut, disiplin positif. Ini tujuannya dulu. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi maksudnya motivasi intrinsik itu dari dalam ya, Bapak Ibu, dari dalam diri si murid sendiri. Kemudian berikutnya adalah konsep. Nah, konsep disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin pasti ada sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita tahu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ini saya sambil baca aja Bapak Ibu ya. Nah, di mana ini hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup di tengah, kemudian dikelilingi oleh kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Lanjut, restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid-murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini masih teori Bapak Ibu. Nah, gambarnya nggak muncul lagi. Ini masalah lagi. Di pause dulu Pak Harun. Enggak, ininya hilang sinyalnya karena saya pakai Canva itu. Baik, berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Kalau kita lihat dari gambarnya, di kiri itu ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ketiga itu teman, yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Nah, jadi ini adalah posisi kontrol guru kita sebagai guru terhadap murid. Ini kita suka mengambil peranan seperti ini. Maksudnya penghukum itu apa? Ini saya kasih contoh, tapi mungkin nggak terlalu terlihat ya Bapak Ibu ya tulisannya ya. Jadi di sini penghukum, ini guru berbuat, contohnya di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kan menghukum ya Bapak Ibu. Berikutnya, murid. Maka hasilnya pada saat dari penghukum, hasilnya adalah murid itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas di bagian sini.
Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kata anak-anak. Dampaknya murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau posisi kita guru sebagai penghukum. Berikutnya posisi pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuatnya apa? Pertama, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, jadi mengungkapkan perasaan kita ke anak. Berikutnya guru berkata, kamu seharusnya kalau sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu capek, lagi-lagi seperti ini kalian. Kemudian hasilnya pada murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Dan terakhir dampaknya murid akan merasa rendah diri karena guru menjadi pembuat muridnya merasa bersalah. Berikutnya ada lagi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman seperti apa guru sebagai teman? Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan disuruh melakukan sesuatu, anaknya ogah-ogahan, maka si guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat gak ibu pernah bantu kamu dulu? Nah itu kata-kata kita dulu ya. Hasilnya anak kita akan menjadi ketergantungan terhadap guru karena dibantu terus sama gurunya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi guru ini paling atas Pak. Kalau guru diminta sesuatu langsung di-okein sama anak. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Pada saat murid tidak mendapatkan hal yang diinginkannya, maka dampaknya pada murid adalah lemah. Murid jadi lemah, tidak mandiri dan bergantung pada gurunya karena selalu dibantu. Nah berikutnya ada lagi posisi guru sebagai pemantau. Pemantau ini guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa perkataan guru? Apa peraturannya? Seperti itu. Jadi ditanya ke murid, peraturannya apa nak? Hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi hukum atau peraturan ada di dunianya dia, dunianya si murid ini. Berikutnya murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Terakhir, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi karena diiming-imingi hadiah oleh gurunya, jadi anak murid mau mengerjakan. Dan terakhir, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat, caranya bagaimana? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya murid akan menguatkan pribadinya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ada di dalamnya si murid ini. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini 5 posisi kontrol dengan motivasi beda-beda ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menghindari hukuman, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua ini identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan terakhir identitas berhasil atau sukses, menghargai diri sendiri. Jadi posisi kita sebagai manajer itu yang terbaik. Nah sekarang saya mau kasih tugas buat Bapak Ibu, boleh ya? Kita kembali ke sini nih. Kan ada 5 posisi kontrol guru nih. Saya minta tolong Bapak Ibu menuliskan Bapak Ibu pernah sebagai apa kalau di kelas? Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ya, saya kasih kertas di sini.
nama boleh tidak. Ibu tulis sebagai apa, pernah posisi ibu sebagai penghukum ke anak, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau ya, atau manajer. Iya, pernah ibu rasakan. Ditulis aja, ditulis nanti tempel bu. Kan nomornya di mana ya bapak ibu ya? Yang dekat aja deh bapak ibu ya. Nggak usah diuraikan. Nanti saya aja. Ya, boleh tulis nama boleh nggak? Tulis di sini ya, tempelnya di sini bapak ibu. Boleh 1, boleh 2, boleh 5-5-nya ibu. Kalau pernah melakukan semuanya ya 5 boleh. Dengan uraian yang tadi saya bacakan dari penghukum itu kayak apa? Kalau penghukum berarti kan menghukum anak, murid. Kalau pembuat rasa bersalah, jadi bahasanya kan beda lagi, gitu. Kalau teman ya kayak teman. Udah sikat, udah bu, tulis silakan berdiri sampai di sini. Hasilnya enggak. Gimana bacakan satu-satu hasilnya? Aku doang itu yang panjang, sok-sokan. Gimana aja Pak, boleh. Gak usah ada alasannya, gak usah ibu, bapak ibu, gak usah ada alasan. Oren. Bu, terima kasih ya Bapak Ibu ya yang sudah menuliskan dan menempelkannya. Kayak masih sekolah ya Bapak Ibu, kayak LPK. Ya, saya bacakan satu-satu hasil dari yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Ada yang menuliskan pembuat rasa bersalah sebagai pemantau. Posisi kontrol guru, saya pernah menjadi hukum pembuat rasa bersalah. Manajer, teman, ada guru sebagai manajer, pemantau, manajer, guru sebagai manajer, teman, manajer, Ibu Sari Rahayu. Ya kan ada, saya baca. Kan saya pakai nama, jadi saya baca apa yang tertulis saya baca ya Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah dan teman, dan terakhir pembuat rasa bersalah. Baik. Rata-rata yang banyak dijawab adalah pembuat rasa bersalah. Ya, saya lihat hasilnya pembuat rasa bersalah. Ada juga yang sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, wah saya salut. Berarti sudah bisa. Baik, Ibu mohon maaf, di sini kita nggak menjudge ya Bu ya. Kita kan belajar Bu. Iya, saya juga bercanda Bu. Jadi bercanda sambil belajar sambil bercanda. Saya juga sama. Setelah diberi materi ini, baru saya berasa hampir 20 tahun saya mengajar, ternyata saya belum pernah mencapai manajer gitu. Kebanyakan sebagai penghukum, oh ya nomor 1 penghukum, ya kan itu diri saya. Kemudian rasa bersalah, iya saya senang banget bikin anak rasa bersalah. Kayaknya kalau dia bersalah, oke, bagus gitu. Berarti dia udah ngerti nih aturannya gitu. Kalau gitu nanti ikutin apa kata ibu. Seperti itu kalau di saya ya punya. Kemudian sebagai teman, iya saya pernah juga sebagai teman. Tapi cuma sampai situ. Giliran sampai pemantau, saya nggak pernah. Ternyata saya nggak pernah sampai ke pemantau dan sampai manajer. Berarti ilmu saya jauh banget gitu, jauh gitu. Akhirnya
saya berpikir, oh ternyata ini bagian dari budaya positif. Saya pikir budaya positif itu hanya disiplin gitu ya Bapak Ibu. Ternyata enggak, ini cara mengajar kita, cara kita menghadapi siswa, menghadapi murid itu juga ada teorinya. Ya semoga aja kita semua bisa mencapai manajer ya Bapak Ibu ya. Walaupun nggak di perusahaan tapi di sekolah kita manajer bagi murid. Baik, jadi artinya nanti kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mencapai yang kita inginkan, bentuk idealis. Kita lanjutkan, setelah posisi kontrol ada lagi namanya keyakinan kelas. Pernah dengar nggak Bapak Ibu keyakinan kelas? Pernah. Seperti apa Bu keyakinan kelas? Iya. Kesepakatan kelas. Ada Ibu? Ya. Nanti Bapak Ibu saya minta pendapatnya ya. Siapa tahu ada yang mau sharing gitu juga sama. Jadi kalau yang saya dapat ini keyakinan kelas itu adalah fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Jadi bukan hanya di kelas tapi di sekolah juga ada keyakinan namanya yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan dengan memasukkan nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini ada macam-macam, ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan dan lain-lain. Sebenarnya masih ada juga yang lain ya, Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas, cara membentuk keyakinan kelas di sini ada 6, lebih abstrak dari peraturan. Jadi bukan peraturan ya Bapak Ibu ya, peraturan itu beda dengan keyakinan kelas. Kemudian ada berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Sharing aja Bapak Ibu, kebetulan saya waktu pertama datang ke sini saya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di setiap kelas. Karena saya guru baru, jadi saya langsung membuat kesepakatan, tapi saya belum tahu kaidah ini. Jadi saya belum paham, kebanyakan isi kesepakatan kelas saya itu peraturan. Peraturannya itu dengan menggunakan wajib gitu, dengan kata wajib atau tidak boleh. Ternyata untuk membuat keyakinan kelas itu tidak boleh kalimatnya tidak boleh dalam bentuk negatif, harus positif. Nah, jadi yang menentukan siapa? Bukan gurunya, melainkan guru dan anak-anak dengan murid. Jadi bareng-bareng semuanya supaya nanti bisa dipahami gitu. Kalau nanti aturan ini dilanggar ya kita ingatkan kembali. Memang prakteknya teorinya mudah ya Bapak Ibu ya. Pas prakteknya kita kembali lagi sebagai penghukum lagi sama membuat rasa bersalah. Baik, Bapak Ibu ada yang mau sharing nggak tentang keyakinan kelas? Atau kesepakatan kelas ya namanya? Bu Rahmi tadi nggak cerita. Untuk keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sama ya. Kalau menurut saya kesepakatan itu kesepakatan yang kita buat dengan anak gitu. Kemudian kesepakatan yang kita buat itu paling tidak kalau melanggar ya itu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Udah. Baik, terima kasih Bu Rami. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu In. Kalau saya ya di kelas 7C barangkali dulu pertama-tama juga memang membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan misalnya oke dikumpulin misalnya gitu. Terus tiket, kalau tidak tiket apa misalnya dari 5.000 misalnya itu kesepakatan. Kalau semua oke, semua setuju kita buat. Awal-awal sih kita tempelin, tapi namanya bocah ya, lama-lama hilang tuh guys. Mulai hilang terus lagi buat lagi ya Bu ya. Lagi. Itu jadi kesepakatan ya kalau ini. Menurut saya ya itu kesepakatan kelas. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu tadi. Ada lagi? Hah? Banyak. Siapa dulu nih? Siapa? Ada Bu ini. Ini nih, makasih ya. Iya, Kalau keyakinan kelas itu untuk satu kebersamaan maju boleh nggak? Misalnya gini, anak-anak
kalau dalam satu kelas kan ada yang pintar matematik, ada yang pintar IPA, ada yang pintar ini. Nah, misalnya teman yang satu nggak bisa, kamu harus bantuin ya, minimal nyontekin PR-nya. Ya, keyakinan dengan satu tujuan. Enggak, misalnya tugas. Ya memang minimal ngajarin, gitu kan. Enggak, ngajarin buat temennya, berbagi. Kamu kan bisa bahasa Inggris, ya udah sini nggak bisa kamu ajarin. Biar nanti dia punya dapat nilai sama. Bahkan sekarang lagi trending, anak-anak tuh gini. Sama-sama PR pekerjaan rame-rame kan istilahnya. Nah, kayak gitu tuh keyakinan kelas dan kesepakatan masuk nggak dalam kategori yang positif? Saya ya boleh nggak ya? Nah gini, jadi nggak terus sebentar teman-teman. Jadi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kan ada nilai kebajikan di dalamnya Bu, ya nilai kebajikan yang positif jelas dan tujuannya positif. Kita lihat dulu kalau tujuannya tidak positif atau malah mengandung kecurangan, ya berarti itu bukan keyakinan kelas Bu. Mengajari maksudnya. Kalau mengajari kan seperti tutor sebaya, boleh Bu. Ya. Yang penting kesepakatan kelas semua siswanya itu setuju, gitu. Jangan sampai nanti udah dibuat setuju ternyata di akhir masih ada yang ngomong di belakang, Ya bikin nggak setuju. yang nggak bisa IPA. Boleh aja Ibu, ya. Iya Ibu. Ya. Makasih Bu Firma sharingnya, Bu Farid. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu ada dua belah pihak yang harus terlibat, yaitu antara wali kelas ya dengan murid dan pembimbingnya, itu membuat kesepakatan bersama, tapi dengan persetujuan antara yang positif dan juga ada punishment-nya, atau paling tidak gini, kalau misalkan kita buat kesepakatan yang positif, bila melanggar pasti ada punishment-nya dong gitu ya. Jadi tapi itu dengan catatan sesuai dengan kemampuan yang bisa dijalankan oleh anak dan artinya tidak membebankan antara kedua belah pihak. Itu sih yang harus. Jadi kesepakatan itu sebenarnya tidak harus horor, tapi bisa juga dengan rasa nyaman. Itu yang indah mungkinnya. Jadi cara melaksananya pun mungkin dia lebih ikhlas dan lebih menyadari, oh iya ternyata kalau aku misalnya nggak tiket berarti ada dampak yang dia buat kan kotor. Nah mungkin dengan hukuman entah apa mungkin bisa dibuat kesepakatan bersama. Nah itu yang menurut saya yang lebih indah, dan itu mungkin bisa berhasil untuk perbaikan selanjutnya dan juga positif untuk perbaikan kepribadian atau disiplin masing-masing dari murid-murid di kelasnya. Terima kasih Bu Ibu. Ya, baik Farid, terima kasih atas sharingnya. Ya menurut saya memang kalau yang namanya kesepakatan kelas itu kan atau keyakinan kelas memang dibuat bersama, termasuk sampai ke sanksinya gitu. Tapi kalau bentuknya hukuman sepertinya kurang tepat ya Bu ya. Kalau sanksi mungkin ya, dan itu juga sesuai dengan keinginan anak, tapi yang masuk akal, dan sampai nanti ngasih sanksinya uang gitu, berupa denda uang atau berupa membeli makanan atau apapun gitu. Artinya kita sendiri yang mengajarkan ke anak. Cuma gini Bapak Ibu, prakteknya pada saat kita membuat keyakinan kelas, kebanyakan guru-guru itu nggak mau ngambil karena takut habis waktunya. Ya, pada saat kita ngajak ngomong ke anak-anak itu keyakinan kelas, untuk membuat aja, untuk sharing-sharing aja lama, apalagi ditambah dengan membuat nanti ditempel ya, terus hilang lagi, ditempel lagi gitu. Memang perlu waktu dan effort gitu. Tapi kalau kita mau untuk tujuan yang baik ya masalahnya ya Bapak Ibu ya, semoga aja kita bisa membuat seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah keyakinan kelas, ini saya cuma ada contoh, mungkin nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tapi ini bukan keyakinan kelas, melainkan di pelajaran. Jadi keyakinan yang dibuat oleh guru mata pelajaran pada saat mengerjakan tugas kelompok. Ya, cuma di sini masih ada kata-kata wajib gitu. Memang tidak semuanya sempurna ya Bapak Ibu. Lanjutnya, nah ini terakhir nih, segitiga restitusi. Segitiga restitusi bentuknya segitiga ya Bapak Ibu. Di sini ada restitusi seperti yang tadi. Restitusi ini adalah langkah guru untuk melakukan penyelesaian masalah terhadap anak yang bermasalah. Jadi ada 3 langkah.
dalam segitiga restitusi. Lihat dari segitiga ini paling bawah namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Kalau ada anak, ada murid yang mempunyai masalah, kita mau membantu menyelesaikan, kita gunakan dasarnya dari segitiga restitusi. Oke, kata-katanya apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada saat anak membuat kesalahan, biasanya kan respon guru adalah emosi ya Bapak Ibu ya, langsung bawa emosi gitu, marah-marah. Ternyata ada caranya, yaitu yang pertama di sini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Artinya apa? Supaya anak itu tidak merasa terpojokkan atau merasa terintimidasi gitu oleh kita sebagai guru. Kemudian setelah kalimat ini dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Nah, caranya bagaimana? Ada kalimatnya. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu lakukan ini, gitu ya. Kalau memang ada alasannya apa? Ceritain dong, seperti itu. Lanjutnya kalau dia mau cerita, kita tanyain lagi. Maaf ya, terpencet. Adakah cara yang lebih efektif di sini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kamu butuhnya apa nak? Seperti itu. Ya, kalau memang ada alasannya. Kalau ini sudah, terakhir menanyakan keyakinan. Nah, makanya kita buat keyakinan kelas dulu. Kalau kita belum buat keyakinan susah. Mau apa? Dasarnya apa gitu? Dasar dari kita apa? Ngasih tahu anak. Keyakinan kelas kita apa yang udah kita sepakati? Ada nggak yang dilanggar? Nah, kemudian yang terakhir, kamu ingin jadi orang seperti apa? Kamu mau jadi orang sukses? Mau jadi orang sukses seperti apa? Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan untuk ini saya dikasih tugas untuk membuat penerapan segitiga restitusi. Ini ceritanya di video saya. Jadi tugas saya disuruh membuat penerapan segitiga restitusi di sekolah, di tempat yang mengajar. Tonton dulu bentar ya Bu ya. Ceritanya ada anak yang nyontek, yang gampang aja contohnya. Ya, Malaysia, ketua kelasnya. Diminta, nanti kasus kedua yang anak laki-laki.
Ya, jadi dengan selesai video tadi, di sini saya bacain aja ya Bapak Ibu ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan budaya berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Baik, saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Baik, tetangga baru namanya Maman. Punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya nggak usah dikembalikan. Yang terakhir sama nih kayak kemarin ya Pak Arif ya, itu juga. Pagi-pagi ke rumah Komanap, di depannya ada buah jatuh. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu aja Bapak Ibu, selesai. Terima kasih banyak sudah menghadiri. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Ya, di depan sini.